kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebagai dasar negara, yang dimana akhirnya Indonesia ini sekarang menjadi bangsa yang menghormati hak dan martabat manusia. Next. Nah, masuk ke sila ketiga, ini Persatuan Indonesia. Nah, kalau Persatuan Indonesia itu dia berakar kuat dalam sejarah bangsa, mulai dari kerajaan-kerajaan Nusantara nih sampai perjuangan kemerdekaan. Nah, puncaknya itu pas Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi ketika pemuda-pemuda dari berbagai suku, berbagai agama, dan daerah, mereka berikar untuk bertanah air, untuk berbangsa dan berbahasa yang satu, yakni Indonesia. Nah, dari persatuan ini, itu nekenin hidup bersama, terus juga dari banyaknya perbedaan, tapi tetap untuk memperjuangkan cita-cita bangsa, terus juga menjadi kekuatan utama lah untuk perjuangan kemerdekaan atau untuk mencapai cita-cita negara Indonesia. Gitu. Next. Nah, di sini ada sila keempat, yang dimana ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, nilai demokrasi berbasis musyawarah dan mufakat itu udah lama banget ada di dalam budaya politik. Kayak rapat desa, lembaga adat, di mana keputusan itu kan harus diambil dengan cara mempertimbangkan suara semua pihak ya. Nah, terterang juga nih dalam sidang BPUPKI tahun 1945, Insinyur Soekarno itu menegaskan kalau demokrasi Indonesia harus berdasarkan permusyawaratan dan hikmat kebijaksanaan, bukan hanya suara mayoritas aja. Nah, jadi sila keempat ini itu mencerminkan kearifan politik tradisional yang nekanin kebersamaan, tanggung jawab, dan kepentingan rakyat. Nah, di sini juga ada sila kelima yang dimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi masyarakat yang adil dan makmur itu kan impian kebahagiaan banget ya, yang berkorbar udah ratusan tahun lamanya di dada keyakinan bangsa Indonesia. Nah, impian itu terpahat dalam ungkapan gemah rimpah loh jinawi tata tentrem kertara haja. Nah, jadi demi impian masyarakat yang adil dan makmur itu, para pejuang tuh ngorbanin dirinya nih untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, sejarah juga mencatat kalau bangsa Indonesia tuh dulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran, yang dimana akhirnya sekarang juga bangsa Indonesia tetap hidup dalam keadilan dan kemakmuran untuk mencapai cita-cita bangsa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya yaitu ada sumber sosiologis Pancasila. Nah, di sini ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila, yaitu sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Jadi, sumber sosiologis ini juga memberikan kita pemahaman tentang bagaimana sih Pancasila ini mengakomodasi keragaman dan kesamaan masyarakat Indonesia dalam suatu kesatuan nasional. Sumber sosiologis ini juga memberikan kita motivasi untuk mengembangkan sikap toleransi, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Next slide. Nah, di sini juga ada contoh nilai Pancasila yang muncul secara sosiologis. Yang pertama itu ada gotong royong, yaitu saling kerjasama antar masyarakat, kemudian musyawarah mufakat untuk mendapatkan keputusan bersama, kemudian sikap toleransi antar suku, agama, ras, dan untuk eh, sebagai perwujudan sila pertama dan sila ketiga, kemudian juga solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Next slide. Nah, di sini ada Pancasila dan realitas sosial tinggi. Jadi, Pancasila ini mencerminkan realitas sosial bangsa dengan memberikan kerangka nilai yang mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini mengikat masyarakat yang plural menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh sekaligus memberikan motivasi untuk mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan serta kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tantangan tetap ada, kayak misal munculnya intoleransi, korupsi, dan juga ketimpangan sosial yang bertentangan dengan nilai keadilan dan persatuan dalam Pancasila. Next slide. Di sini ada sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia dan merupakan perjanjian luhur bangsa pada saat mendirikan negara. Nah,
Pancasila juga Pancasila sebagai next slide. Di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa fungsi yang penting yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama ada sumber segala sumber hukum. Di sini Pancasila menjadi sumber utama dan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan ini juga memberikan landasan bagi semua norma hukum yang berlaku agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai dasar penyelenggara negara. Nah, di sini maksudnya Pancasila itu mengatur bagaimana negara diselenggarakan, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian yang ketiga ada pandangan hidup bangsa. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga bertindak sebagai pandangan hidup yang membimbing bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional seperti persatuan, keadilan sosial, dan kesejahteraan. Kemudian yang keempat, jiwa dan kepribadian bangsa. Pancasila juga mencerminkan jiwa dan karakter bangsa Indonesia, membentuk sikap, perilaku, dan mental yang khas, dan juga menjadi identitas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, serta menjadi dasar moral dan etika kehidupan bermasyarakat. Next slide. Di sini juga ada Pancasila sebagai dasar negara. Secara politis, Pancasila menjadi sumber, ini udah, next. Nah, di sini ada peran Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama ada dasar negara dan hukum dan sumber hukum tertinggi. Jadi Pancasila ini adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Kemudian semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila ini memastikan kehidupan kenegaraan berjalan dalam koridor yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Kemudian yang kedua ada pandangan hidup dan filosofi negara. Nah, Pancasila ini juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar filosofis dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa dan menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antar lembaga negara. Kemudian ada landasan sistem pemerintahan. Sistem Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila menempatkan kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui musyawarah dan perwakilan atau demokrasi Pancasila. Hal ini sudah tercermin dalam sila keempat Pancasila dan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada pemersatu bangsa dalam keberagaman, yaitu menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk dari berbagai suku, agama, budaya, dan golongan dan sumber norma dan etika ketatanegaraan. Di sini juga Pancasila menyediakan nilai-nilai seperti etika, moral, dan norma dalam pengambilan keputusan kenegaraan yang mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, dasar penyusunan konstitusi dan perundang-undangan. Nah, di sini tuh Pancasila memegang posisi sentral dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar negara, sumber hukum, landasan filosofis, norma moral kenegaraan, dan pemersatu bangsa. Next. Di sini ada Pancasila sebagai ideologi politik yang mempersatukan bangsa. Yang pertama ada ideologi tengah tanpa oposisi. Nah, jadi di sini tuh maksudnya memadukan nilai-nilai yang tidak cenderung ke kiri maupun ke kanan, berbeda dengan ideologi lain seperti komunisme atau liberalisme. Hal ini tuh membuat Pancasila menjadi ideologi yang inklusif dan diterima oleh berbagai golongan di Indonesia. Kemudian yang kedua, memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan Indonesia dan keadilan sosial yang menjadi perekat sosial dalam masyarakat yang majemuk. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi politik, bangsa Indonesia dapat memelihara persatuan dan kesatuan meskipun berbeda latar belakang. Kemudian yang ketiga adalah landasan moral dan etika politik. Jadi Pancasila itu bukan hanya ideologi formal negara, tetapi juga menjadi budaya politik dan nilai bersama yang membentuk kesadaran nasional. Yang keempat adalah pemersatu bangsa secara kultural dan politik, yaitu nilai-nilai yang terkandung dapat berkembang dan disesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Nah, hal ini yang memberikan fleksibilitas bangsa Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan nasional di tengah perubahan sosial dan politik. Next. Oke, sekian dari kelompok
kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, karena sesi penyampaian materi oleh kelompok 7 sudah selesai, maka selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 7, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya dan mengajukan pertanyaannya. Baik, kepada Rina dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada kelompok, bagaimana sih mungkin kita bisa bicara tentang keadilan sosial dalam aspek ekonomi atau politik? Nah, jika keadilan spiritual yang di mana dan jaminan tempat beribadah saja masih gagal dipenuhi oleh negara, bukankah kegagalan di sila satu ini secara otomatis merusak keseluruhan sistem filsafat sila lain Pancasila? Jadi, apakah Pancasila itu sebagai sistem filsafat dari sila ke-1 ini dianggap mati atau bagaimana? Apakah dapat dipahami kelompok? Baik, kepada kelompok, apakah pertanyaan yang disampaikan telah jelas? Jelas. Jelas. Mau ditampung apa langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Baik, kepada kelompok, silakan menjawab pertanyaan. Oke, makasih banyak moderator atas kesempatannya. Tadi pertanyaan dari Rina tuh, gimana mungkin ya kita bahas keadilan sosial dalam ekonomi atau politik kalau keadilan spiritual aja, kayak misalkan jaminan tempat beribadah masih gagal dipenuhi negara kan banyak tuh apa ya larangan untuk mendirikan tempat-tempat beribadah ya. Nah, tadi pertanyaannya kalau ada kegagalan di sila pertama ini, berarti secara otomatis merusak seluruh sistem filsafat di sila lain Pancasila ya. Jadi apakah si Pancasila sebagai sistem filsafat dari sila pertama ini itu dianggap mati atau gimana? Jadi sebetulnya kegagalan di salah satu sila yang tadi kan ketuhanan itu otomatis bisa merusak sila lainnya, benar. Karena sistem filsafat itu kan dia saling berkaitan ya dan gak terpisah. Kalau misalkan ada kegagalan di sila satu, berarti bukti kalau Pancasila di lapangannya juga udah diambil alih jadi alat politik gitu yang cuma teori aja dalam buku, tapi kalau misalkan buat diterapin secara aksinya itu masih kurang gitu. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu bukan mati, tapi lumpuh. Dimana berlakunya itu cuma secara teks aja gitu. Jadi cacat parah kalau buat aksinya. Nah, ini juga emang benar-benar jadi tantangan besar Indonesia ya, karena cuma banyak terapan-terapan teori aja, tapi aksinya tuh kurang banget gitu. Nah, yang harus dilakuin apa dari negara ini? Yang pertama tuh pastinya ya, kita mengusulkan gitu seharusnya ada penghapusan atau revisi total aturan teknis seperti PBM 2 Menteri tentang yang rumah ibadah dilarang itu. Terus juga yang kedua, pejabat tuh harus lebih ngutamain hak konstitusional warga negaranya. Terus juga pendidikan tentang Pancasila tuh harus diubah jadi pendidikan filsafat yang lebih kritis gitu. Jadi bukan sekedar hafalan teori aja, tapi dia benar-benar paham gitu terkait isi dan dilakukan aksinya gitu. Jadi sila satu tuh nggak bakal mungkin bisa lumpuh kalau negara kita atau sebagai pelaksana si filsafat ini itu bersedia untuk berdiri tegak gitu, untuk menjamin keadilan hak asasi, uh, menjamin keadilan hak asasi manusia, bukan sebagai patung yang cuma tahu teori tanpa adanya aksi gitu. Paling itu sih jawabannya. Apakah terjawab, Rina? Sangat terjawab, terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka selanjutnya akan dilanjutkan presentasi untuk mata kuliah kewarganegaraan yang oleh kelompok 7 yang beranggotakan Sinta Desi, Mira Faida, Fadli Wildan Wilianza, dan juga Reva Maulia dengan materi Ketahanan Nasional Bela Negara. Kepada kelompok 7 dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Boleh di next.
Nah, jadi di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, bangsa Indonesia ini tuh kita menghadapi berbagai tantangan, mulai dari disinformasi, ancaman cyber, hingga perpecahan sosial. Nah, disinilah pentingnya kita memiliki bangsa yang tangguh, tidak mudah goyah, dan tetap berdiri kokoh menjadi jati diri serta kedaulatannya. Semua ini tuh tertuang dalam dua hal mendasar, yaitu pertahanan nasional dan bela negara. Boleh di next? Lalu untuk konsep ketahanan nasional dan bela negara sendiri, untuk ketahanan nasional itu adalah kemampuan bangsa untuk bertahan dari berbagai ancaman di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ideologi, serta sumber daya alam dan lingkungannya. Jadi intinya bagaimana negara tetap kuat dan stabil meskipun menghadapi krisis. Lalu untuk bela negara sendiri, itu tuh sebenarnya bukan hanya tugas militer, tetapi juga jawab tanggung jawab kita setiap warga negara. Wujudnya itu dengan jujur dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi untuk pembinaan bela negara itu dilakuinnya lintas sektor seperti sekolah, kampus, organisasi masyarakat, dunia kerja, dan juga lembaga pemerintah seperti Kementerian Pertahanan dan Lemhanas. Nah, hal ini tuh ditegaskan bahwa bela negara itu adalah tanggung jawab kolektif seluruh warga. Jadi bukan hanya aparat pertahanan. Boleh di next? Jadi teman-teman ketahanan nasional itu tuh ibarat daya tahan tubuh bangsa kita, sedangkan kalau bela negara itu adalah cara kita untuk memperkuatnya. Jadi bukan dengan senjata, tapi juga dengan semangat kerja keras dan rasa cinta tanah air. Lalu selanjutnya di sini ada alasan diperlukannya ketahanan nasional dan bela negara. Boleh di next? Yang pertama itu ada melindungi kedaulatan dan integritas wilayah. Nah, negara itu perlu tangguh menghadapi ancaman militer ataupun non-militer, seperti serangan cyber ataupun ekonomi. Nah, warga yang memiliki semangat bela negara itu akan lebih siap menghadapi situasi krisis. Jadi, ketahanan nasional itu penting supaya bangsa kita itu tidak mudah rapuh di tengah tekanan global. Lalu yang kedua itu ada menjaga persatuan sosial dan ketahanan ideologi, nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan itu memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman. Jadi program bela negara itu membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air. Bela negara itu berarti menjaga agar kita tetap satu dalam perbedaan. Lalu yang ketiga itu ada meningkatkan ketahanan terhadap ancaman non-tradisional. Jadi ancaman modern seperti pandemi, perubahan iklim, ataupun kejahatan cyber itu menuntut ketahanan nasional yang multidimensi, jadi termasuk literasi digital dan solidaritas sosial. Nah, di era modern, bela negara juga tuh berarti siap untuk menghadapi tantangan baru, bukan hanya ancaman bersenjata. Lalu yang keempat, Lalu yang keempat itu ada menjamin kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan. Nah, negara yang stabil itu bisa terus membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Warga yang memahami bela negara itu turut menjaga stabilitas tersebut. Jadi ketahanan nasional itu menjadi fondasi agar pembangunan ini tuh berjalan tanpa terganggu krisis. Lalu yang kelima itu ada mendorong partisipasi warga dan tanggung jawab kolektif. Bela negara itu mengajak semua elemen masyarakat, termasuk pemuda, lembaga pendidikan, hingga sektor swasta, untuk berkontribusi menjaga keamanan dan nilai kebangsaan. Jadi setiap warga itu punya peran sekecil apapun semua bagian dari bela negara. Jadi ketahanan nasional dan bela negara itu bukan hanya konsep, tetapi wujud nyata semangat bangsa yang ingin tetap berdiri tegak di tengah tantangan zaman. Jadi kalau misalkan emang keduanya kuat nih, maka Indonesia itu tidak hanya bertahan, tetapi juga maju, mandiri, dan berdaulat untuk selamanya. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya itu sumber historis, sosiologis, dan politik ketahanan nasional dan bela negara. Next slide. Eh, yang pertama itu ada sumber historis ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, awal mulanya diperkenalkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru melalui doktrin ketahanan nasional untuk menjaga stabilitas dari ancaman internal dan eksternal. Kemudian pada pendekatan awalnya, menekankan sinergi antara kekuatan militer dan sipil untuk menciptakan ketahanan menyeluruh. Kemudian perkembangannya pada masa reformasi sekitar akhir 1990-an membawa perubahan besar dalam sistem politik dan pemerintahan.
Pada dimensi baru, konsep ketahanan diperluas mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian, ketahanan nasional kini dipahami sebagai kemampuan negara menjaga integritas dan kedaulatan di tengah dinamika global dan domestik. Next slide. Kemudian yang kedua, sumber sosiologis ketahanan nasional dan bela negara. Menurut Peter L., dalam teori konstruksi sosialnya menyatakan bahwa realitas dibentuk melalui tiga tahapan utama, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Next slide. Selanjutnya itu kemudian eksternalisasi. Eksternalisasi merujuk pada proses di mana ide, gagasan atau nilai-nilai sosial diekspresikan dan dilembagakan dalam bentuk program atau kegiatan nyata. Seperti seperti kegiatan kepemudaan dan kegiatan pramuka sebagai sarana untuk mengeksternalisasikan nilai-nilai bela agama. Jadi eksternalisasi ini lebih memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat dalam aktivitas. Next slide. Kemudian objektifikasi. Objektifikasi ini adalah proses di mana nilai atau kebiasaan yang awalnya hanya sebatas gagasan mulai dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bagian dari kewajiban sosial. Kegiatan seperti ini, kegiatan seperti kegiatan kepemudaan dan pramuka mulai dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan para pemuda, terutama karena mereka melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan yang meningkatkan rasa kebangsaan dan solidaritas sosial. Next slide. Kemudian setelah objektifikasi, masuk ke dalam tahap internalisasi. Tahap internalisasi melalui sistem pendidikan formal pada pada sekolah formal biasanya diadakan upacara bendera setiap hari Senin yang bertujuan untuk menginternalisasikan nilai bela negara ke dalam diri siswa. Proses internalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga menjadi bagian dari sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika para siswa lulus, mereka diharapkan memiliki karakter yang kuat dalam mendukung pembangunan dan pertahanan bangsa. Next slide. Kemudian sumber politik ketahanan nasional dan bela negara. Indonesia adalah Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pulau kurang lebih 17.000 pulau dan memiliki posisi geografis yang cukup strategis, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan konsep Pancagrata, ketahanan nasional pemerintah ko- eh, berdasarkan konsep Pancagrata ketahanan nasional, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan keamanan dan pertahanan melalui tiga sasaran utama, yaitu pengembangan minimum essential force, peningkatan kontribusi industri peningkatkan peningkatan kontribusi industri, pertahanan dalam negeri, serta mengendalikan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba. Next slide. Kemudian, asas yang diimplementasikan untuk meningkatkan ketahanan antara lain asas kesejahteraan dan keamanan, asas kekeluargaan, asas mawas ke dalam, dan asas komprehensif. Untuk mewujud untuk mewujudkan keamanan nasional yang menyeluruh dan saling mendukung bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri selaku kekuatan utama, namun juga mengikuti namun juga mengikuti eh, namun juga mengikut sertakan seluruh kementerian, lembaga, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah terkait, dan peran serta masyarakat seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 45. Next slide. Dengan semakin maraknya ancaman yang mengganggu keamanan dan pertahanan Indonesia, maka diharapkan adanya payung hukum sistem keamanan nasional. Saat ini negara kita sudah memiliki perundangan yang terkait dan dengan dengan aktor-aktor keamanan, namun belum saling bersinergi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan Indonesia memiliki perundangan terkait keamanan nasional seperti yang telah dimiliki oleh banyak negara yang diaplikasikan dengan pembentukan National Security Council. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dinamika dan juga tantangan ketahanan nasional bela negara. Nah, teman-teman, pengalaman sejarah bangsa Indonesia ini telah membuktikan pada kita
pada konsep ketahanan nasional, kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Nah, namun demikian, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan juga dinamika yang terus-menerus. Nah, di sini boleh di next slide. Ada beberapa tantangan ketahanan nasional dan juga bela negara. Yang pertama yaitu tantangan ideologi dan juga globalisasi. Nah, perkembangan globalisasi dan juga arus informasi bebas membawa pengaruh terhadap nilai-nilai ideologi bangsa. Nah, masuknya paham-paham asing seperti liberalisme, sekularisme, dan juga radikalisme ini dapat melemahkan semangat nasionalisme dan juga menggeser nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nah, tantangan ini itu memerlukan penguatan pendidikan ideologi negara dan juga pembinaan wawasan kebangsaan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dari ideologi luar yang bertentangan dengan nilai-nilai nasional. Kemudian yang kedua di sini ada tantangan sosial budaya. Nah, keragaman suku, agama, ras, dan juga golongan di Indonesia merupakan kekuatan nasional, namun juga dapat berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diiringi dengan toleransi dan juga semangat persatuan. Nah, menurutnya nilai gotong royong meningkatkan individualisme serta juga melemahnya semangat kebangsaan menjadi tantangan nyata bagi bela negara. Penguatan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan dan juga penerapan nilai-nilai Pancasila perlu digalakkan di semua jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada tantangan teknologi dan juga era digital. Nah, tidak menutup kemungkinan perkembangan teknologi digital ini dapat menghadirkan ancaman non-militer seperti penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian dan juga disinformasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Nah, makanya perlu ada literasi digital karena literasi digital ini menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan di era teknologi sekarang ini. Nah, agar masyarakat itu mampu memilih informasi dengan bijak serta juga bisa menggunakan teknologinya itu secara produktif dan juga nasionalis. Kemudian yang keempat yaitu ada tantangan ekonomi dan juga kesejahteraan. Nah, kesenjangan ekonomi, kemudian ada pengangguran dan kemiskinan itu dapat melemahkan ketahanan nasional. Kenapa? Karena akan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Kemudian bela negara juga diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi, disiplin pajak, dan juga mendukung kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan bersama. Kemudian yang kelima di sini ada tantangan pertahanan dan juga keamanan. Nah, selain ancaman non-militer juga, Indonesia juga menghadapi tantangan di bidang pertahanan seperti itu pelanggaran wilayah, terorisme, separatisme, dan juga kejahatan lintas negara. Nah, lemahnya kesadaran bela negara itu dapat mengurangi kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut. Nah, makanya diperlukan sistem pertahanan yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga kedaulatan negara. Selanjutnya yaitu yang keenam itu ada tantangan kelembagaan dan juga implementasi kebijakan. Nah, teman-teman, pelaksanaan program bela negara ini masih menghadapi kendala, yaitu kayak seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kemudian keterbatasan sumber daya manusia, dan juga minimnya partisipasi dari publik. Nah, selain itu juga birokrasi yang kurang efektif dan juga anggaran yang terbatas juga akan dapat menghambat pembinaan kesadaran bela negara. Kemudian penguatan kelembagaan dan sinergi antar instansi juga menjadi penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu tantangan moral dan juga karakter generasi muda. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang itu sangat menurun ya semangat nasionalismenya, rendahnya disiplin dan juga perilaku konsumtif di kalangan generasi muda. Ini tuh menunjukkan bahwa lemahnya
implementasi nilai-nilai bela negara. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali pendidikan karakter, pelatihan bela negara, dan juga kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta tanah air tentunya harus terus-menerus dikembangkan di lingkungan pendidikan dan juga masyarakat. Baik, next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada esensi dan urgensi ketahanan nasional bela negara. Boleh di next. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebuah konsep unik bagi rakyat Indonesia yang dirancang untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang muncul. Konsep ini berlandaskan pada prinsip Astagatra yang mencakup 8 elemen kehidupan nasional yang terdiri dari Trigatra, 3 elemen alam, dan Pancagatra, 5 elemen sosial. Konsep ini menekankan keseimbangan dan keterpaduan antara faktor alamiah dan sosial. Ketahanan nasional bersifat dinamis, dapat meningkat atau menurun sesuai kondisi bangsa serta berfungsi sebagai strategi untuk menjaga keberlangsungan hidup negara melalui keterlibatan seluruh eh, unsur bangsa secara terpadu. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada Trigatra atau 3 unsur kehidupan alamiah. Yang pertama ada gatra letak dan kedudukan geografi. Gatra letak geografi menentukan kekuatan nasional negara tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan wilayah suatu negara meliputi bentuk wilayah suatu negara dapat berupa negara pesisir, negara kepulauan, atau negara benua. Kemudian ada gatra keadaan dan kekayaan alam. Sumber kekayaan alam di suatu daerah, baik dalam kualitas dan kuantitas, sangat diperlukan untuk kehidupan nasional. Itulah sebabnya keberadaannya harus dijaga dan dilestarikan. Kedaulatan teritorial nasional adalah sarana untuk ketersediaan sumber daya alam dan merupakan dasar untuk pembangunan. Manajemen dan pengembangan sumber daya alam merupakan indikator ketahanan nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional itu meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan juga tambang. Yang kedua, kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, kemudian pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Kemudian kontrol dan kendali atas sumber daya alam. Kemudian yang ketiga ada gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Gatra penduduk memiliki pengaruh besar pada upaya untuk mempromosikan dan mengembangkan ketahanan nasional. Gatra penduduk meliputi jumlah kuantitas, komposisi, distribusi, dan kualitas penduduk yang produktif atau yang sering disebut sumber daya manusia yang berkualitas memiliki korelasi positif dalam penggunaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Boleh di next. Selanjutnya ada Pancagatra atau 5 aspek unsur kehidupan sosial. Yang pertama ada gatra ideologi. Gatra ideologi mengacu pada seperangkat nilai-nilai bersama yang diyakini baik menyatukan bangsa Indonesia yang bersatu sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Ini karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang keanekaragamannya sangat tinggi. Situasi ini memiliki 2 peluang, yaitu potensi untuk perpecahan dan yang kedua memiliki potensi sebagai kekayaan nasional, mempromosikan rasa bangga dan persatuan. Elemen ideologis diperlukan untuk menyatukan bangsa yang beragam ini. Bagi masyarakat Indonesia, nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila. Yang kedua ada gatra politik. Gatra politik terkait dengan kemampuan mengelola nilai-nilai dan sumber daya bersama untuk mencegah perpecahan agar tetap stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan keamanan dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Pada gilirannya, situasi ini akan memperkuat keamanan nasional suatu negara. Gatra politik ini akan diwujudkan dalam sistem politik yang diatur sesuai dengan konstitusi negara dan dipatuhi oleh semua elemen bangsa. Yang ketiga itu ada gatra ekonomi. Ekonomi yang dikelola oleh suatu negara adalah kekuatan nasional dari negara itu, terutama di era global saat ini. Sektor ekonomi memainkan peran langsung dalam upaya memenuhi dan menyebarluaskan kebutuhan warga. Kemajuan ekonomi yang cepat pasti akan membuat negara tersebut menjadi kekuatan. Kemudian yang keempat ada gatra sosial budaya.
Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang dalam situasi yang aman dan damai. Nilai sosial budaya yang tinggi biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik secara fisik maupun spiritual. Sebaliknya, situasi sosial yang dilumpuhkan dengan semua kontradiksinya memfasilitasi perkembangan ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia sangat didukung oleh keanekaragaman Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan sosial dan budaya masyarakat relatif terjaga. Kemudian yang terakhir ada gatra pertahanan dan keamanan. Unsur keamanan negara adalah salah satu fungsi pemerintah. Negara dapat melibatkan warganya dalam upaya pertahanan nasional sebagai bentuk hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Boleh di next slide. Kemudian ada esensi dan urgensi bela negara. Istilah bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta upaya eh, dalam upaya pembelaan negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang eh, Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dilakukan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Boleh di next? Boleh, next slide. Konsep bela negara ini memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik dalam mempertahankan negara. Bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, bela negara diwujudkan melalui tindakan nyata seperti memanggil senjata untuk menghadapi serangan agresi musuh atau bela negara secara militer. Kemudian, namun dalam arti luas, bela negara juga mencakup upaya non-fisik atau non-militer yang bisa dilakukan melalui pendidikan dan pengabdian masyarakat, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, pelestarian budaya dan nilai-nilai bangsa, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tujuannya itu untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, karena sesi penyampaian materi oleh kelompok 7 sudah selesai, maka selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand ya. Baik, kepada Raffi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok. Pertanyaan itu, dalam menjaga persatuan sosial, bagaimana sih caranya pemerintah dapat memastikan bahwa program bela negaranya ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu? Terima kasih. Baik, kepada kelompok, apakah pertanyaannya jelas? Sudah jelas. Ingin langsung dijawab, apa ditampung? Boleh langsung dijawab aja. Baik, kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya itu dalam menjaga persatuan sosial, gimana sih cara pemerintah buat mastiin kalau program bela negaranya itu nggak disalahgunain buat kepentingan politik tertentu. Nah, eh, menurut kelompok, pemerintah itu bisa mastiin kalau program bela negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, itu bisa nerapin dengan prinsip netralitas, transparansi, dan juga akuntabilitas di dalam setiap pelaksanaannya. Jadi, program ini tuh harus difokusin ke pembentukan karakter, terus cinta tanah air, sama kesadaran akan tanggung jawab dari warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Jadi bukan cuma diarahkan untuk kepentingan partai ataupun kelompok tertentu aja gitu. Selain itu juga pengawasan dari lembaga, negara, dan juga masyarakat itu perlu diperkuat supaya pelaksanaan itu tetap sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan nasional sesuai dengan arahan dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, juga jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka sesi tanya jawab sekaligus diskusi pada hari ini kami tutup. Selanjutnya, penyampaian notulensi kepada Rina dipersilakan. Baik, izin menyampaikan notulensi untuk Pancasila kelompok 7 terlebih dahulu. Notulensinya itu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai sistem filsafat. Setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari sejarah, budaya, serta pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selain itu, Pancasila juga memiliki sumber sosiologis dan sumber politis yang memperkuat kedudukannya sebagai dasar negara. Secara sosiologis, nilai-nilai Pancasila lahir dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi gotong royong, toleransi masyarakat, dan solidaritas antar warga. Pancasila mencerminkan realitas sosial bangsa yang majemuk dan menjadi perekat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Secara politis, Pancasila menjadi hasil kompromi dan kesepakatan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum dasar penyelenggaraan pemerintah serta pandangan hidup politik yang menjamin demokrasi berdasarkan masyarakat dan hikmat kebijaksanaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya ideologi normatif, tapi juga ideologi praksis yang mengarahkan kehidupan berbangsa menuju keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 7 Pancasila itu dari saya sendiri, yaitu bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang keadilan sosial dalam aspek ekonomi atau politik jika keadilan spiritual yang dimana dalam jaminan tempat beribadah saja masih gagal dipenuhi oleh negara. Bukankah kegagalan di sila satu ini secara otomatis merusak keseluruhan sistem filsafat sila lain Pancasila? Jadi apakah Pancasila sebagai sistem filsafat dari sila ke-1 ini dianggap mati atau bagaimana? Jawaban dari kelompok, kegagalan di salah satu sila yakni ketuhanan otomatis bisa merusak sila lain seperti sila keadilan sosial, karena sistem filsafat Pancasila itu saling berkaitan, nggak bisa berpisah gitu. Jadi secara langsung kegagalan di sila satu adalah bukti bahwa Pancasila di lapangan sudah diambil alih menjadi alat politik teori dalam buku saja, bukan lagi panduan etika tertinggi untuk diterapkan negara. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu bukan mati, tapi lumpuh, di mana berlaku secara teks saja, tapi cacat parah secara aksinya. Ini juga tantangan besar Indonesia yang harus dilakukan negara. 1. Hapus atau revisi total aturan teknis seperti PBM. 2. PBM 2, Menteri tentang Rumah Ibadah. 2. Pejabat harus mengutamakan hak konstitusional, harga negara. 3. Pendidikan tentang Pancasila harus ubah menjadi pendidikan filsafat kritis, jadi bukan sekedar hafalan teori tanpa aksi. Jadi sila satu ini tidak akan lumpuh jika negara sebagai pelaksana filsafat bersedia berdiri tegak sebagai penjamin keadilan hak asasi, bukan sebagai patung yang tahu teori tanpa isi. Untuk notulensi kelompok 7 kewarganegaraan, yaitu ketahanan nasional dan bela negara merupakan dua aspek penting yang saling mendukung dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Ketahanan nasional berfungsi sebagai landasan kekuatan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan bela negara menjadi bentuk nyata partisipasi warga negara dalam mempertahankan eksistensi bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam menghadapi tantangan global seperti perkembangan teknologi, ancaman ideologi asing, merendahnya kesadaran nasionalisme, serta krisis moral generasi muda, diperlukan penguatan semangat bela negara di seluruh lapisan masyarakat. Upaya dapat dilakukan melalui pendidikan karakter, peningkatan literasi kebangsaan, dan kolaborasi antara pemerintahan serta masyarakat. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan memiliki ketahanan nasional yang tangguh dan mampu mewujudkan cita-cita nasional di tengah dinamika zaman yang terus berkembang. Pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok 7 kewarganegaraan,
kewarganegaraan, yaitu pertanyaan dari Raffi, yaitu dalam menjaga persatuan sosial, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa program bela negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu? Jawaban kelompok, pemerintah dapat memastikan program bela negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik dengan menerapkan prinsip netralitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam setiap tahap pelaksanaannya, program ini harus difokuskan pada pembentukan karakter, cinta tanah air, serta kesadaran akan tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara, bukan diarahkan untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu. Selain itu, pengawasan dari lembaga negara dan masyarakat perlu diperkuat agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan nasional. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rina yang telah memberikan notulensi. Selanjutnya, penyampaian observer kepada Alfiani dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Izin menyampaikan notulensi pada diskusi pada hari ini. Untuk kelompok dari Pancasila dan Kewarganegaraan, dari kesesuaian materi yang disampaikan sudah baik, kemudian dari penguasaan presenter kelompok juga sudah cukup baik untuk penguasaan materinya, dan untuk penyampaian atau penampilan dari media presentasi yaitu PPT sudah cukup baik. Dan tadi juga ada satu diskusi penanya dari Raffi. Sudah cukup baik, mungkin bisa ditambah lagi untuk penanyanya. Mungkin cukup sekian dari penilaian observer. Saya kembalikan lagi kepada Hepatia. Baik, terima kasih kepada observer. Hari ini kita telah banyak belajar mengenai materi yang telah diberikan oleh kedua kelompok di hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyimak materi pada kali ini. Saya Hepatia selaku moderator pada pada kali ini, mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Ratu Bagus. Terima kasih, Hepatia. Nama yang indah nih. Artinya apa tuh, Hepatia? Namanya Hepa. Ada nggak artinya nama Hepatia itu? Nggak ada artinya, Pak. Nggak ada artinya ya. Adalah Pak. Tapi indah sekali namanya. Terima kasih kelompok dari Pancasila dan Kewarganegaraan. Tadi sudah sangat bagus sekali retorika yang disampaikan, argumentasi juga dari kelompok Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kelas kalian ini, saya kira merata ya, pengetahuan, wawasan, gagasan juga ya, dari pemahaman berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Logikanya juga bisa tangkap tadi ya, bisa mengaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. PowerPoint-nya juga sangat bagus tadi, kelompok Pancasila dan Kewarganegaraan ya, sudah menampilkan gambar sebagai penguat dari huruf seperti itu. Kaitannya dengan Pancasila sebagai sistem ideologi kemarin sudah kita kaji gitu ya rekan-rekan, bagaimana filsafat, filsafat itu kan bagian dari upaya manusia dalam memikirkan hakikat eksistensinya di dunia ini seperti itu. Dengan diberikan semacam alat yang sangat indah tadi oleh Tuhan yang membedakan dengan makhluk yang lainnya ya rekan-rekan. Berupa akal, saya kira itu
yang membuat kita menjadi makhluk yang tadi sebagai rahmat bagi setiap alam. Akal membuat manusia itu eksis. Ada pepatah rekan-rekan, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, seperti itu rekan-rekan. Cogito ergo sum. Dari akal tersebut manusia memikirkan segala sesuatunya, khususnya Indonesia tadi itu. Apa sih hakikat manusia? Hakikat rakyat Indonesia itu sendiri. Dan tadi konteksnya adalah Pancasila. Hakikat Pancasila itu apa sebetulnya? Nilai-nilainya bagaimana? Bagaimana Pancasila itu memang benar-benar dijadikan ideologi dasar negara, begitu pedoman bagi rakyat Indonesia. Itu. Lalu dibedahlah pemikiran-pemikiran terkait Pancasila oleh berbagai pemikir, dalam hal ini seperti Soekarno, Muhammad Hatta Syahrir, dalam aspek akademik rekan-rekannya. Di setiap tahun-tahun begitu, masa ke masa periode presiden seperti itu, Pancasila menjadi pandangan, cara pandang kita begitu, cara berpikir bangsa Indonesia. Tadi sudah diulas bagaimana sila pertama itu tidak berdiri sendiri. Ada aspek menjiwai begitu ya, dan dijiwai di situ. Dan secara filsafati bagaimana sih aspek ketuhanan itu dibedah di situ rekan-rekan. Bagaimana itu pengertian Tuhan, ketuhanan dalam cara pandang masyarakat Indonesia di situ. Bagaimana perspektif kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu secara filsafati dipikirkan secara matang-matang ya. Dan kelima sila itu saling bertautan, saling taut menaut antar sila dengan sila yang lainnya. Jadi pertanyaan yang sangat bagus dan dijawab juga oleh presenter sangat bagus juga ketika satu sila saja tidak dilaksanakan begitu ya, diabaikan, itu akan mempengaruhi dengan nilai-nilai yang lainnya. Begitu rekan-rekan. Kemanusiaan tanpa didukung dengan ketuhanan itu kan akan tadi dalam artian lumpuh seperti itu rekan-rekan. Saya kira Pancasila nilainya itu sudah sangat ideal, tapi dalam tataran praktis tadi sudah disebutkan ada beberapa cara kita untuk menginternalisasi ya, memahami nilai-nilai Pancasila. Ada objektifikasi dan internalisasi seperti itu ya, rekan-rekan. Mungkin ada yang lumpuh di salah satu aspek tersebut. Di aspek objektifikasi misalnya, Pancasila sebetulnya menjadi objek yang vital gitu. Tapi ini hanya di permukaan saja, rekan-rekannya. Bahkan menjadi subjek bukan objeknya di situ. Itu mungkin sehingga akan mempengaruhi faktor internalisasi yang lumpuh. Saya kira sepakat tadi ya, rekan-rekan. Itu secara historis saya senang ada istilah Tuhan menyejarah dalam kehidupan manusia gitu. Artinya nilai-nilai ketuhanan itu memang dianut rekan-rekan dari masa ke masa, dan setiap manusia di dunia ini begitu mempercayai adanya hal yang gaib, hal yang di luar nalar gitu yang menjadi penyemangat
agen begitu ya untuk mereka berpikir eksistensialisasinya begitu. Ketika Ibrahim mencari siapa itu Tuhan begitu kan dengan melalui caranya seperti itu. Objektifikasi, internalisasi di situ. Bagus rekan-rekan. Terus kaitannya dengan keluarga negaraan tadi, ini masih ada kaitannya dengan materi kemarin berkaitan dengan geopolitik. Secara geopolitik wilayah Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan wilayah kelautannya, archipelago state, rekan-rekan. Negara kelautan seharusnya begitu, bukan hanya negara daratan di situ ya, rekan-rekan. Nah, dalam geopolitik itu bagaimana kita bisa menguasai begitu dalam artian setiap jengkal wilayah di Nusantara ini adalah demi kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, seperti itu. Secara geopolitik di situ. Lalu hadirlah kemarin itu istilah wawasan Nusantara atau bisa disingkat WANUS. Kita perlu memahami nih aspek geopolitik, geografis dari politik dari kekuasaan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki kekayaan sumber daya alamnya. Kita perlu memahaminya, mengelolanya juga, sekaligus menjaganya. Oleh karena itu kita perlu ada wawasan Nusantara. Nggak cukup sampai di situ, ternyata perlu ada geostrategi setelah geopolitik. Harus ada satu strategi yang ampuh, katakanlah seperti itu, untuk menguasai, untuk mengelola. Begitu. Oleh karena itu, timbullah konsep TANAS atau ketahanan nasional ya, rekan-rekan. Dalam berbagai bidang, politik, ekonomi, pertahanan, enggak hanya soal pertahanan dan keamanan saja. Ya. Khususnya dalam bidang keperawatan, ketahanan dalam bidang kesehatan itu sangat vital juga begitu. Kemarin kan sudah diutarakan ketika kalian sudi enggak ditempatkan di seluruh Nusantara di situ. Karena secara ideal bahwa rakyat Indonesia itu harus setia, patriot bela negara, dimanapun ditempatkan, digate lah istilahnya, terluar ke depan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang terikat dengan abdi negara di bidang pendidikan dan kesehatan. Tadi ya kita dapat memahaminya sebetulnya, rekan-rekan. Akan pertanyaan-pertanyaan itu akan terikat pada sosial budaya, apalagi masalah ekonominya seperti itu. Tahanan kesehatan tadi, rekan-rekan. Nah, konsep ini tadi lahir dari masa Presiden Soeharto ya. Tadi saya sudah di obrolan chat. Karena masa Presiden Soeharto itu stabilitas keamanan itu sangat ditekankan untuk melancarkan ya kebijakan ekonominya di situ, sehingga dibuatlah semacam kebijakan menwa ada di situ, resimen mahasiswa ya, ada masa tersebut sampai sekarang juga masih ada di situ. Selain itu juga selain resimen mahasiswa tadi ada Pancagrata dan Hastagrata bela negara di situ, rekan-rekan ya. Ada istilah Hankamrata, pertahanan dan keamanan rakyat semesta di situ. Di Korea Utara itu masih itu ya diterapkan. Korea Selatan juga iya di situ, rekan-rekan. Dan di Indonesia sekarang nampaknya dengan Presiden Prabowo yang bergenre militer itu ya sudah ada gaya-gaya bela negara begitu ya, seperti sekolah rakyat, terus ada ya menteri di retreat
di Magelang di situ rekan-rekan. Itu ketahanan pangan juga bisa dikaitkan dengan program MBG sekarang di situ ya, makan bergizi gratis. Itu jadi rekan-rekan pada masa Soeharto sampai sekarang di situ. Ini konsep yang bagus juga apalagi mahasiswa nanti menjadi agen perubahannya akan turun langsung di lapangan. Harus diemban di situ menjadi bela. Saya kira itu ya kan ya untuk pilihan pada siang hari ini. Jadi sebagai kita perlu memahami wawasan Nusantara kita nih, ya. Dalam aspek kita perlu mengenal apa itu keindonesiaan kita, kebangsaan kita. Wanus wawasan Nusantara. Secara geostrategi kita perlu juga punya semangat untuk membela negara. Sehingga lahirlah ketahanan-ketahanan di berbagai bidang sesuai dengan aspek untuk pekerjaan kita ya. Sebagai seorang buruh kita perlu menjaga ketahanan dalam bidang pendidikan, sebagai seorang perawat, tenaga medis kita perlu menjaga ketahanan dalam bidang kesehatan. Itu tambahan dari saya ya rekan-rekan untuk perkuliahan hari ini. Mantap. Yang dari kelompok untuk selanjutnya nanti pendidikan kewarganegaraan sudah habis kelompoknya. Ya. Nanti lanjutkan dengan pendidikan Pancasila. Dua kelompok saja. Lebih lanjut nanti ngapain aja nanti pendidikan kewarganegaraan setelah presentasi kelompok di minggu yang akan datang di